Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dalam acara podcast yang pertama ya, judulnya adalah ngopi. Ngopi inklusif. Sebenarnya ngopi itu artinya ngobrol, ngobrol berbagi pengalaman dan inspirasi ya. Di sini sudah Oh, ada sudah ada sahabat saya, sahabat Mbak Yeta ya, izin saya panggil Mbak Yeta ya, boleh ya? Ya, Anda Boleh dong. umurnya nggak terlalu jauh kan? Siap. Kemudian Seneng banget saya dibilang nggak terlalu jauh. iya. kemudian yang kedua ada Mas Mas Henry, mau dipanggil Mas Henry atau mau dipanggil siapa nih? Atau Abang Henry? Enggak, aku biasa Mas ya, Mas aja. Mas aja. Ya, siap Mas Henry, MID. Ya, baik sebelum nanti kita diskusi, saya mau bacakan dulu CV dari Mbak Yeta ya. Saya bacakan ya teman-teman ya, semuanya ya. Ya, kebetulan di sekolah lagi ada ini sih, lagi ada kegiatan. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara yang itu ya. Oke. Yang pertama Mbak Yeta ini dulu sampai sekarang ya Mbak ya, masih jurnalis Iya, Tempo, lulusan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran tahun 2005 ya. Kemudian pengalaman liputannya beliau di tahun 2006-2007, isu regional 2007-2018, isu nasional hukum, melihat kemudian 2012-2016, tentang gaya hidup, kesehatan, urban, kemudian 2016 sampai sekarang fokus di isu disabilitas. Wow, keren sekali ya Mbak Yeta ya. Mbak Yeta ini di 2010 pernah dapat Fellowship Human Rights dari Gwangju, Korea ya Mbak ya. Korea ya Mbak? iya. Korea Selatan Pernah atau dong. Utara nih? Tara. Selatan atau Kemudian utara gimana masuknya? 2013 Oh, sebagai partisipan Korea Indonesia Business Association di Busan Korsel. Wow, 2015 pernah juga Singapore International Friendship Singapura. Kemudian 2018, nah inilah tahun-tahun di mana kita bertemu ya Mbak ya. iya. Dapat peserta Ihuy. Elsa ya, dari Indonesia Award di Bali ya. Kemudian Ya, rezekinya Mbak Yeta luar biasa di tahun 2019, Mbak Yeta mendapat penghargaan dari pemerintah Australia melalui Award Australia Award Scholarship atau AS dengan program studi Master of Communication. Benar ya Mbak Yeta ya, Master of Communication ya? betul. Iya, Betul, mantap. ya Ini Mbak Master of Yeta. Strategic Ya. Communication. Saya hello dulu Mbak Yeta. Kenapa? Say hello dulu sama viewers kita. Oh, oke, sorry. Hai, hello para viewersnya Andi. Kita bilangnya Mas Andi, apa Bro Andi? Kalau anak-anak saya ya Pak Andi. Halo, halo. Ngelek kayaknya. Iya, Iya. nge-lag. Atau Ya, Pak mungkin kali. Iya, Pak Guru ya, Pak Guru Andi. Iya. iya. Oke, Mas Sir Henry. Andi. Oke, Ya. intinya Mas Henry ya, saya Iya, Pak bacakan Andi. Halo sedikit. semua viewersnya Pak Andi, muridnya, koleganya, temannya. Selamat datang di ngobrol, berbagi pengalaman dan inspirasi ya di Instagram. Ayo nih kita harus interaktif nih dalam Iya, ngobrol. benar. Satu lagi saya bacakan CV dari Mas Henry. Mas Henry, kirim dong CV-nya. Jadi saya bacanya lewat ini nih, lewat apa nih, lewat bio ya. Saya bacanya lewat bio. Iya, beliau itu adalah lulusan dari Master of Education in Inclusive and Special Education dari Monash University. Selamat ya Mas Henry, kemarin udah lulus. Tahun berapa Mas Henry lulusnya? 2023 tahun lalu. 2020. Berarti ilmunya masih fresh dong ya? Sebagian lupa. Iya. Jadi hari ini sebenarnya ada lagi satu spesial guest kita, itu Abang Lutfi. Dari tadi saya tambahin belum bisa nih. Abang Lutfi apakah masih ada? Sudah saya tambahin Abang Lutfi.
Mana Bang Lutfi kita nih? Abang Lutfi, silakan bergabung Abang Lutfi. Oke, sambil nunggu Abang Lutfi bergabung, mungkin saya mulai ya. Mungkin Mas Henry saya hello dulu dong sama viewers saya. Halo, saya Henry, saya Low Vision. Mungkin Wah, Adi. Mas Henry maaf. Kalau Low Vision masih ini kan, masih kelihatan ya kan? Makanya tadi nge-freeze aku tahu kalau Andi gambarnya nggak gerak. Tapi bukan berarti aku tahu detil wajahnya Andi ya. Cuma tahu itu siluet gitu. Tapi Siluet yang pegang wajah saya kan ya. Tenang di pasti ganteng. Alhamdulillah. itu Amin. kamu nggak Jadi untuk sahabat-sahabatku, followers saya yang dimanapun berada, sebenarnya beliau berdua, kita bertiga ini adalah alumni LA, English Language Training Assistant, yang waktu itu dibiayai oleh pemerintah Australia di tahun 2018. Nah, kita disatukan dalam suatu tempat yang luar biasa di Bali. Di IALF ya. Berapa bulan sih kita ya? 4 atau 3 bulan gitu? 4 ya. Kan dari Oktober kalau nggak salah. Oktober, November, Desember. 3. Iya, Oktober, November, dan Desember ya ujian ya? Desember. Iya. Desember 15 kan ya? Iya. Mhm. Betul. Jadi di tanggal 15 Desember kita ujian, teman-teman, karena ujian terakhirnya itu kan ambil IELTS ya. Jadi kita semua tes IELTS. Nah, nanti hasil IELTS-nya dipakai buat mendaftar AAS. Dan hasilnya adalah mereka berdua lah yang lulus ya. Mereka berdua dan teman-teman kita yang lain. Nanti saya undang lagi ya di podcast yang lain ya. Nanti saya undang hari ini sesinya untuk Mas Henry, Mbak Yeta, sama Abang Lutfi. Oke, jadi hari ini kita mulai dari siapa dulu nih nanti yang mau jawab? Atau jawabnya ganti-gantian? Boleh. Dipilihin ya? aja sama Andi. Ya, Yang pertama Mas Henry dulu deh, karena ini kan bidangnya Mas Henry yang luar biasa nih. Mas Henry udah mau berbagi sama kita nih, Bapak Ibu guru terutama yang di sekolah-sekolah negeri begini ya kan. Mas Henry bersedia meluangkan waktunya. Terima kasih ya Mas Henry ya. Pertanyaan pertama Mas Henry, sebenarnya di dalam pendidikan itu yang dikatakan inklusif itu seperti apa sih Mas Henry? Bisa digambarkan nggak Mas Henry? Baik, saya mencoba menjawab ini dari apa yang saya alami, yang saya amati, dan apa yang saya pelajari di perkuliahan. Tentu beda budaya, beda konteks itu akan memberikan hasil yang beda Andi soal definisi. Contoh saja di Australia, pendidikan inklusi ini layanannya sangat banyak, baik itu untuk penyandang disabilitas, untuk indigenous atau First Nation, untuk mereka yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, atau bahkan mereka yang merupakan migran, dan masih banyak karakter lain. Artinya, pendidikan inklusi ini seperti yang ditulis di banner di ujung. Bagaimana melayani anak-anak yang datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, termasuk kepercayaan, termasuk mungkin bisa jadi kalau di konteks Indonesia ya sosial ekonomi yang berbeda. Jadi pendidikan inklusi itu seperti itu, melayani yang datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi mereka semua dapat hak yang sama untuk sama-sama belajar. Dan kurikulumnya harus apa? Fleksibel. Mantap nih Mas Henry ini luar biasa. Oh, jadi Mas Henry misalkan ada, maaf nih, misalkan ada sekolah yang menolak anak inklusi di Indonesia, berarti salah atau benar ya Mas Henry ya? Alasannya karena tidak ada guru pendamping khusus nih Mas Henry nih. Gimana menurut Mas Henry? Kalau di Australia gimana?
Saya kalau nanti jawab jujur terlalu keras, karena kan tidak semuanya adalah aktivis disabilitas dan sebagian mungkin adalah PNS, guru atau pengambil kebijakan yang saya paham dalam kebijakan kan tidak segampang itu ya prosesnya birokrasi itu. Betul. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah coba berpikir lebih jauh, tidak apa-apa selalu guru GPK. Itu aja sih yang tawarkan karena di Australia pendidikan inklusif tidak menjadi tanggungannya GPK Andi, tapi itu menjadi Oh. tanggung jawab. Kenapa dibilang tanggung jawab bersama? Balik lagi karena kan setiap anak itu unik. Kebutuhannya Andi dulu maksudnya ketika siswa dengan Henry ketika jadi siswa itu kan beda. Bisa jadi pas siswa membutuhkan ahli refraksi yang tahu tentang low vision, tahu tentang alat bantu. Mungkin karena saya mungkin agak penakut, mungkin butuh juga bantuan dari apa ya, tumbuh kembang mungkin atau psikolog. Orang tua saya harus terlibat, kepala sekolah harus terlibat, guru kelas harus terlibat, teman seusia harus terlibat. Jadi itu seperti kolaboratif antar ahli. Nggak bisa, dan itu harus duduk bareng satu meja, dibahas, dan kalau di sana biasanya itu dokumennya dinamai IEP, Individual Education Plan, atau dalam bahasa Indonesia lebih sering anak-anak PLB nyebutnya adalah PPI. Kalau yang umum kan Andi pasti buat RPP kan, Iya, rencana pelaksanaan. model, benar. Nah, ini ada yang namanya PPI, Hmm. program individu. Tapi itu untuk dapat dokumen ini harus didiskusikan tadi, lintas sektoral. Jadi Program apa tadi Mas Henry? kesimpulannya jangan segala sesuatunya, kata kuncinya adalah guru GPK, tidak seharus itu. Oke, ya sudah dapat sih poinnya Mas Henry. Berarti yang penting mau dulu ya Mas Henry ya. Ya semua komponen mau dulu. Benar ya Mas Henry ya? Mau Gitu ya? bareng. Mau dulu, terus kita usahakan nih gimana caranya supaya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa mendapatkan fasilitas yang sama gitu ya Mas Henry ya? Dan satu lagi yang selalu saya katakan di kelas, guru tidak boleh mendiagnosa. Oh, iya. Berarti menurut Mas Henry siapa Mas Henry yang layak untuk mendiagnosa? Ya, guru cuma boleh mengobservasi. Oh, observasinya dibuat dalam bentuk catatan, kemudian dilaporkan gitu ya? Boleh. Kan nanti dari situ kan lebih ke merujuk, oh anak ini kayaknya lebih pantas ke sini biar dapat penanganan atau diagnosa yang lebih baik. Ini mungkin kesannya akan seperti medis ya Andi, tapi itulah yang dibutuhkan. Suka tidak suka alat bantu itu kan juga ada perspektif medisnya. Ya, sudah bergabung sama kita Mas Lutfi. Halo Mas Lutfi. Iya, Halo, gimana? Udah kedengar ya suara saya nih? Ya, sudah Mas Lutfi. Oke deh. Jadi Mas Lutfi dilanjut dulu ya sebentar sama Mas Henry. Oke, aman. Saya pasang kamera dulu. Mas Henry, berarti guru itu tidak boleh ngejudge bahwa anak tersebut termasuk dalam kategori kebutuhan khususnya ini derajatnya segini tuh nggak boleh ya Mas Henry ya, hanya mengobservasi perilaku, kemudian kebiasaan-kebiasaannya dia di kelas, seperti itu ya Mas Henry ya? Betul, karena kan kita juga sebagai guru kan memang tidak punya kemampuan untuk itu kan Andi, sejujurnya. Ya benar gitu. Mas Henry. Betul, dan selain tadi saya menyebutkan ahli-ahli itu, di beberapa jurnal di Monash menyatakan bahwa untuk daerah tertentu misalnya seperti di Pasifik, agar pendidikan inklusi lebih kuat itu mereka harus kerjasama dengan lembaga lokal seperti organisasi penyandang disabilitas atau sekolah luar biasa sebagai sekolah sumber. Sekali lagi, SLB sebagai sekolah sumber. Oke, siap Mas Henry, luar biasa. Mas Henry, satu lagi nih Mas Henry. Mas Henry, menurut Mas Henry, kalau misalkan di Australia itu, kalau pembelajaran inklusi yang berbasis teknologi, bagaimana Mas? Nah, ini menarik sekali kata teknologi. Sekarang aku mau tanya dulu ke Andi balik. Teknologi itu apa sih Andi? Teknologi yang mempermudah
anak ya Mas Henry ya, mudah anak, kemudian Oh, dengan segala fiturnya Mas Henry ya, yang bisa menampilkan fitur suara, audio, seperti itu Mas Henry, gambar. itu terlalu jauh sih, maksud saya membantu ya. Tapi apa contoh sendok apakah itu teknologi, Andi? Alat bantu iya, karena kan kita punya tangan ya Mas Enggak, Henry ya. teknologi bukan. Enggak deh kayaknya. Bener nggak? Itu teknologi. Oh teknologi. Sendok teknologi. Jadi teknologi jangan selalu berpikir tentang gawai atau komputer atau yang sifatnya digital. Teknologi itu adalah yang mempermudah urusan manusia. Artinya apa? Ketika kita bicara teknologi, bicaralah hal-hal yang ada di lingkungan kita dulu, alat bantu ataupun benda apa saja yang ada di lingkungan kita dulu, daripada berpikir yang terlalu jauh, yang sophisticated. Oke. Gitu. Jadi Bisa di contohnya kayak sendok ya. Berarti itu ya termasuk. contohnya itu teknologi yang bisa untuk ngajar. Coba misalnya mengajar anak untuk hambatan penglihatan untuk tahu kekasaran misal. Kan bisa menggunakan apa barang-barang sederhana, itu juga teknologi sebenarnya. Tidak harus cuma karena sekarang sudah digital ya, kenapa juga tidak memanfaatkan yang sudah ada itu ya Mas Henry. Betul. Jadi yang ingin saya tekankan di situ, mulailah menggunakan ya dekat dengan depan kita dulu. Benar Mas Henry. Mas Henry boleh spill dong kalau misalkan belajar di Australia tuh Mas Henry pakai teknologi apa? Ya. Nah ini contohnya nih ada suara. Dengar Andi suara guru bacakan. Ini voice over ya? Itu entah miliknya Lutfi atau miliknya kita. Satu yang hambatan penglihatan itu laptop saya harus ada screen reader. Kemudian untuk kebetulan juga yang menarik itu yang saya nggak dapat, saya punya note taker di kelas. Oh, ada note taker. Nggak cuma yang hambatan penglihatan. Dimonet itu dan itu dibayar oleh pihak kampus. Oke. Mas Henry, kalau dari kampus nih Mas Henry, banyak nggak Mas Henry pelayanannya untuk kayak kita nih Mas Henry, pelayanan khususnya untuk anak disabilitas ada nggak Mas Henry? Ada namanya DSS, Disability Support Service. Pelayanannya salah satunya tadi saya bilang note taker, pinjam laptop. Kalau di sana kayak gitu, konsultasi pasti, bahkan tidak cuma DSS, ada memang khusus konsultan, misalnya lebih ke konseling ada. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah pelayanan. Saya merasa ada dua kata yang saya rasakan. Choice control, adanya pilihan dan kendali di tangan saya. Oh, berarti sepenuhnya kita butuh apa tinggal ngomong gitu ya Mas Henry ya? Ngomong tapi di assessment juga. Jadi kan saya terbuka dengan kebutuhan saya, tetapi mereka mengukur apakah itu benar-benar butuh, gitu kan. Tapi mereka pernah nggak Mas Henry maaf nih, sorry nih, kita nggak bisa ngadain, nggak bisa menuhin permintaan Mas Henry, pernah nggak begitu Mas? Nah, itu terkait tambahan waktu. Jadi aku pernah minta hari, gitu kan. Terus dosenku jawab, maaf kalau ini bukan karena disabilitas ya, semua mahasiswa boleh minta tambahan waktu 5 hari. Itu boleh semua orang, bukan cuma disabilitas. Tapi kalau mau 7 hari harus ada dokumen. Intinya kayak Iya berarti ya termasuk penyesuaian lah ya. Iya. Cuma akhirnya saya udahlah 5 hari aja daripada saya harus repot. Tapi kekejar nggak Mas Henry? Ya? Kekejar nggak tugasnya dikasih waktu tambahan segitu? Alhamdulillah. Itu kan masih waktu ya yang di sana saya karena rata-rata admit itu kan deadline-nya bareng 3 ya itu bareng. Jadi ada yang waktu, ada yang enggak.
kalian sama. Oke, Mas Henry, terima kasih nih, luar biasa nih, banyak ini ya, banyak informasi yang kita dapatkan nih, ya teman-teman ya semuanya ya. Oke, selanjutnya saya mau bacakan dulu nih CV dari abang kita, Bang Lutfi. Masya Allah, Bang Lutfi. Bentar ya, buka dulu WA. Lutfi. Halo? Loh, udah suaranya. Halo, Udah ada suaranya, bentar, Lutfi. Oke. Wah, berarti si Andi yang nyelek ya? Iya. Tadi Mas Lutfi, dengar ditanyain. suara saya, Mas Lutfi. Oke, berarti Andi yang nyelek. Gimana kesehatan di sana? Baik, alhamdulillah. Mas Lutfi, dengar suara saya? Ya, kedengeran. Oke, bentar ya. Mas Lutfi ini panjang banget ini gelarnya, luar biasa ya. Gimana nih, kedengeran nggak? Bentar. Halo, Mas Lutfi. Halo, Mas Lutfi. Iya, kedengeran. Halo, kedengeran deh. Iya, mau Langsung nama pertanyaan, beliau. Andi. Saya ngopi dulu aja dah. Kita nunggu si Andi ya. Atau kita berdua ngobrol aja dulu lah nunggu Andi. Sambungannya Iya. naik turun. Iya. Nggak apa-apa. Jadi Mas Lutfi ini Wah, si Andi suara robot ini. iya, Iya. putus-putus ya? Ini kok Andi yang di Jakarta, kita yang di ini kok malah Andi yang nge-lag ya? Gimana nih? Nggak tahu. Wifi-nya nih pasti penuh. Perubahan ini kali ya, perubahan status mungkin ibu kota. Iya. Mungkin karena ganti Menkominfo ini mungkin ya. Jadi ini. Iya, udah balik nih, udah balik. Full Ya. di Jakarta sambungan internetnya. Izin Mas Lutfi, Ya. boleh perkenalkan diri dulu Mas Lutfi. Ini belum bisa buka CV-nya Mas Lutfi. Oh gitu, ya halo teman-teman, saya Lutfi, temannya Andi, Henry, dan Kak Ceta. Jurusannya Ya, dong, emang iya. jurusannya apa, dari kampus mana gitu. Oh gitu, kemarin Alhamdulillah dapat rezeki kuliah di Monash University Melbourne. Alhamdulillah sudah selesai mengambil program Master of Social Work. Gitu. Social work ya. Ya. Sama satu kampus sama ini dong, Mas Henry. Gimana? Ya, satu kampus tapi beda lokasi. Oh, beda kampus. Oke. Beda fakultas lah ya, Mas. Iya, beda lokasi. Ya. Oke. Mas Lutfi, saya mau bertanya nih, boleh ya? Tanya-tanya Boleh. Boleh. Soalnya nih interview aja nih Mas Lutfi, harus dijawab ya. Ya. Iya. Mas Lutfi, di Australia pembelajarannya gimana Mas Lutfi? Di Australia? Apanya? Pembelajarannya apa sama dengan Mas Henry? Pembelajarannya? Oh iya, yang paling pembelajaran teknologi seperti yang dibilang Henry, benar banget. Itu juga yang kami dapatkan di kampus dalam social work juga ya, penggunaan teknologi gitu. Sesederhana teman-teman bawa note sama pulpen itu udah teknologi dalam asesmen. Gitu. Apa namanya, teman-teman bawa plano, bawa spidol, bawa metaplan, itu udah teknologi dalam asesmen seperti bilang Henry. Kemudian untuk pengalaman pembelajaran selama di Australia, ini mau ngomong jujur atau setengah jujur atau ini viewers kita banyak loh, lumayan loh, ada 10-an ini mau jujur setengah jujur atau mau sebenarnya kelihatan baik-baik aja? Dua sisi boleh deh, kan POV-nya Mas Lutfi nih, ayo boleh. Jadi overall
Awal-awal karena mungkin pertama kalinya Monash menerima mahasiswa dengan dua kategori yang beragam. Pertama sebagai mahasiswa difabel, kemudian international student. Jadi dua ini digabung, dimix jadi satu. Itu sesuatu hal yang baru bagi Monash ya. Karena kebetulan saya lebih dulu tiba daripada Henry, jadi untuk di awal-awal cukup dijadikan bahasanya cukup dijadikan kelinci percobaan. Kira-kira model intervensi ini cocok nggak? Ini cocok nggak? Ini cocok nggak? Jadi akhirnya cukup kebablasan juga di awal. Bukan cukup ya, sangat kebablasan juga di awal. Itu sangat berpengaruh ya sampai sama nilai akademik. Kemudian hal-hal berikutnya overall sih oke-oke aja, cuma mungkin sayangnya ya yang agak sulit beradaptasi, kaget dengan sistem di sana yang benar-benar sangat kompetitif, kemudian benar-benar ibaratnya kata teman-teman, saya dulu nggak percaya, tapi ibaratnya GX itu benar-benar nyata sih adanya, benar-benar terpush, karena saya bandingin sama teman-teman saya yang ada di Victoria University sama di kampus-kampus lain, nggak seketat itu ternyata dari segi tugas-tugasnya, apanya segala macam, dan jujur agak sedikit keteteran ya. Gitu. Tapi overall terlewati lah. Dikasih kemudahan nggak dari kampusnya Mas Lutfi? Iya dikasih ya, misalnya saya dikasih misalnya kayak gimana Andi? Seperti misalnya dikasih iPhone gratis itu dari kampus. Oh iya, itu mah jangan dibocorin dulu tuh. Jadi bukan dibocor. Jadi dikasih ya. Saya Henry Kak Ceta itu dikasih gawai ya, itu assistive device, jadi semacam laptop, handphone, dan beberapa perintilannya gitu kira-kira. Itu tapi saya dapatnya itu hampir bersamaan dengan Henry, jadi saya sangat malah duluan Henry loh. Iya, Henry datangnya belakangan, duluan dapat si Henry. Nah itulah. Kalau Mas Henry itu tadi pengambil kebijakannya Mas, sedang dirumuskan. Gitu. Tapi apapun itu overall ya ibaratnya. Kenapa Andi? Kalau Mas Henry itu sudah dalam proses kebijakan katanya. Makanya kebijakannya baru terlaksana di eranya Mas Lutfi. Gitu. Iya, emang karena memang ada terganti kalau mungkin kita istilah mutasi mungkin kalau di Indonesia ya. Jadi pejabat orang-orang yang duduk di situ yang sedang tanda kutip sudah pernah punya pengalaman itu dimutasi, ada yang pensiun, ada juga yang udah ogah-ogahan karena ibaratnya bentar lagi nih gua pensiun nih, ya udah ogah-ogahan juga kerjanya dalam tanda kutip ya. Tapi overall, tapi dosen ya itu saya berbicara tentang disability support ya. Tapi kalau soal dosen itu sangat adaptif, mereka sangat memberikan keleluasan buat saya. Itu sih sangat kooperatif ya, sangat mendorong saya butuh apa lagi. Jadi support yang paling besar itu bukan dari disability support service, tapi dari dosen-dosen ya, khususnya dari fakultas ya. Apalagi Kaprodi ya, saya sangat dekat dengan Kaprodi saya gitu. Mas Lutfi, gitu. Apalagi sekarang ya. Mas Lutfi misalkan nih, sepengalaman Mas Lutfi kalau belajar di kelas, ada nggak fasilitas perangkat gitu Mas Lutfi yang menurut Mas Lutfi kayaknya ini nggak bagus deh perangkatnya, nggak support sama saya, akhirnya Mas Lutfi cari perangkat yang lain, pernah nggak begitu Mas Lutfi? Ada misalnya saya pakai headset kabel yang masuk di kuping ya, yang half ear atau in ear. Nah itu kurang mantap karena di kelas itu namanya social work itu benar-benar harus berinteraksi dengan teman, apalagi pas ujian praktek, nggak mungkin kita wawancara klien buka tutup headset kan. Jadi akhirnya saya minta dibeliin headphone tuh yang dipasang di sini loh Andi, yang dipasang di sini tuh, yang kayak dipakai orang buat lari atau fitness. Nah saya pakai itu dan itu sangat membantu kegiatan di kelas gitu. Ya, jadi teman-teman bisa ditiru ya dari pengalaman
kita ini, jadi nanti kalau ada anak yang di kelasnya teman-teman misal tidak nyaman atau tidak sesuai atau tidak nangkap ilmu, tidak nangkap apa yang kita sampaikan, boleh tuh penyesuaian headset ya tadi ya, Mas Lutfi ya, penyesuaian headset Iya, boleh atau bisa juga tapi tuh high tech banget sih kalau saya. Kalau soal di kelas itu eh apa namanya tetap harus pakai teknologi apa segala macam. Tapi jangan lupakan teknologi dasar ya, seperti yang dibilang Henry ya. iya. Gitu. Iya. Keren. Prinsip teknologinya sederhana tapi emang benar ya. Iya. Baik, makasih ya Mas Lutfi sharing-sharing ininya. Lanjut ke Mbak Iya. Ceta. Mbak Ceta boleh nggak nih? Siap. Kita tanya-tanya nih, saya mau interview kerja nih Mbak Ceta. Boleh, Andi. Saya siap Ya, menjawab. Mbak Teta. Iya, jadi kalau Mas Henry ini teman-teman, Mas Henry bidangnya memang Master of Education ya, memang di bidang inklusi. Mas Lutfi di bidang social worker, kemudian Mbak Ceta ini dia di bidang jurnalisme ya, benar ya Mbak Ceta ya? Aku di Murdoch ngambilnya strategi communication. Jadi kalau jurnalisme bagian komunikasi juga, tapi kalau strategi communication tuh lebih ke kayak public relation. Lebih gitu, PR. ya. Ya. Jadi ya itu sebenarnya berseberangan. Mbak Ita boleh dong dibagi teknik komunikasi yang efektif tuh gimana sih khususnya untuk kita yang berkebutuhan khusus ini Mbak Ita mungkin biar nanti ditunggu sama Bapak Ibu guru yang lain. Oke, kalau komunikasi itu kan nggak cuman verbal ya, nggak cuman oral. Komunikasi itu adalah ketika kita bisa menyampaikan pesan, lalu orang mengerti pesan apa yang kita bicarakan, dan kemudian orang itu bisa ngasih feedback balik atau memberikan reaksi. Nah, itu kan nggak cuma selalu dilakukan secara verbal atau oral. Dia juga bisa dilakukan melalui tulisan, atau bentuk bahasa isyarat, gerak bibir, bahkan dalam diam pun Andi bisa memberikan sebuah bentuk komunikasi ke orang. Contoh, ini saya diem aja, tapi muka saya cemberut atau asem ke Andi. Iya. Reaksi Andi apa? Marah ya Mbak Ita ya? Iya, begitu juga dengan teman-teman tunanetra, misalnya saling ngomong kayak gini, terus tiba-tiba saya berhenti. Saya nggak ngomong, mereka nanya saya nggak jawab. Nah itu kan apa yang akan terjadi, pasti kan pikirannya udah buruk ya. Nah itu sebenarnya bentuk komunikasi juga, nggak selalu harus begitu Andi ngobrol, saya ngobrol, kita jawab-jawaban, nggak harus begitu bentuk komunikasi. Yang penting efektif. Jadi gimana cara kita menyampaikan, lalu orang yang kita ajak komunikasi itu mengerti dengan apa yang kita sampaikan, itu sih lebih komunikasi kayak gitu. Mbak Ceta ada ini tips nggak Mbak Ceta kira-kira kalau berkomunikasi itu haruskah menggunakan teknologi Mbak Ceta atau gimana? Kalau menurut saya tergantung dalam situasi dan kondisi ya, maksudnya konteksnya apa. Kalau misalnya kayak saya di sini posisinya nih di Perth, Andi di Jakarta, kita kalau nggak komunikasi pakai teknologi, kita komunikasi pakai apa? Hati aja lah ya. Masa mau begitu? Itu hal sederhana ya, maksudnya pasti kan pakai telepon lah minimal ya kan. Kalau secara sambungan beda frekuensi di Australia dengan Indonesia, kita akhirnya pakai interlokal mahal dan gak efektif. Ada WhatsApp, ya itu kan bagian teknologi yang menurut saya tetap ada, tapi tergantung situasi dan kondisi. Tapi nggak mungkin kan kalau misalnya saya sama Henry nih lagi belakang-belakangan duduk gitu kan, saya males nengok belakang, saya telepon Henry ya, Henry, saya mau ngomong sama Henry nih, kita belakang-belakangan, itu kan komunikasinya juga nggak gitu lah ya. Nah gitu, makanya tergantung konteks, situasi dan kondisi gitu. Mbak Cat ini nggak di sana pakai ini nggak pakai apa sih namanya pendamping terus nggak Mbak Cat di kelas? Kalau di kelas saya ditinggal sama pendamping saya. Pendamping saya tuh tugasnya dia nganter, karena
di Australia itu nggak bisa jalan. Ini pendapat sebagai penyandang disabilitas, justru saya ngerasa saya kurang mandiri kalau di Australia. Karena kayak jalan gitu, nggak ada ojek kan di sini, nggak ada Gojek gitu, atau itu nyebut merek lagi, nggak ada ojek atau nggak ojek ada tukang online, angkot. Mbak. Kenapa? Ojek online nggak ada. Nggak ada, adanya taksi online. Tapi kan cuman misalnya nih kayak sekarang akomodasi saya ke kampus tuh cuma 700 meter. Deket toh. Masa ya mau naik taksi ya kan? Nah, itu kan gitu kan nggak efektif ya. Kalau di Indonesia mungkin kita dengan naik ojek, misalnya 500 meter, tukang ojek masih make a sense, bayar 5.000 pun masih mau gitu. Atau kadang-kadang kan, udah deh 5.000 tunai aja mbak, gitu, nggak usah dipotong dari GoPay, bisa kan? Kayak gitu misalnya. Kalau di sini nggak bisa, mereka benar-benar maunya dari aplikasi. Dan di sini adalah orang punya kebiasaan kalau nyetir, itu tuh benar-benar sesuai dengan porsi mereka. Artinya kalau jalan besar, mereka kenceng. Kita nyebrang, mereka nggak akan hati-hati. Tambah kenceng. Gitu. Nah, jadi kebanyakan kita nyebrang. Ibarat kata kalau Andi naik motor, Andi pernah ini nggak? Hampir ngelewatin tikus. Tikus kan kalau ngeliatin tikus begitu ngeliat dari jauh, lampu motor, dia diem ya. Iya. Begitu kita lewat, dia lewat. Giliran kita berhenti, dia kagak mau lewat. Giliran kita lewat di jalan. Itu ibarat saya nyebrang di Australia kayak gitu. Kita nyebrang, giliran sepi gitu ya, santai melenggang ya. Tapi giliran rame, di samping kita nih misalnya ada mobil, semakin cepet ya udah dia semakin gas. Makanya kadang beda culture, beda budaya, beda situasi dan kondisi, beda cara hidup lah gitu. Kadang menurut saya kenapa di negara-negara barat itu yang menurut perspektif kita teknologi itu tinggi diciptakan supaya mempermudah mereka, karena menurut saya mereka adalah makhluk yang mohon maaf agak individualis, nggak kayak orang Indonesia. Makanya teknologi itu ada, fasilitas itu dibagusin supaya mereka nggak minta tolong sama manusia lain. Kalau menurut saya gitu konteksnya. Jadi ya gitulah yang saya tangkap. Iya. Karena high tech itu bukan berarti orang pinter terus diaplikasiin. Kan kadang ada yang malah jadi pelongo-pelongo. Nih mohon maaf ya, bukan saya berarti anti teknologi, tapi contoh AI misalnya, itu sangat membantu kita untuk belajar. Anak-anak juga tentu pakai AI itu adalah sesuatu yang baik ya kan, karena mereka jadi gampang, apa-apa gampang. Tapi ketika dihadapkan pada kenyataan, kenyataan itu kan proses ya. Ketika belajar, mereka tuh sebenarnya diajak untuk menghadapi kenyataan dan proses sebenarnya kan dalam belajar mengajar. Yang terjadi mereka nggak sabar, karena apa-apa biasa mudah, begitu kan. Yang terjadi begitu generasinya sekarang kalau menurut saya di Australia. Banyak generasi instan yang nggak sabar, dan akhirnya ketika ada tekanan sedikit mereka stres, lalu bunuh diri. Emang sampai sebegitu juga mbaknya? Iya, ini mohon maaf ya, pemantauan saya kayak begitu, karena apa-apa instan. Jadi misalnya ada nih ya, orang Australia itu kan aslinya nggak semua Australia ya, Andi. Tapi ada yang Anglo-Australia, asli orang bule, ada orang aborigin, dan ada imigran. Imigran tuh dari negara luar masuk ke Australia, entah untuk cari duit, untuk bekerja, untuk sekolah. Ini boleh diadu. Misalnya bekerja, Andi sebagai guru nih, sama Henry sebagai guru datang. Terus disuruh ngajar atau bekerja dengan orang yang Australia asli bule misalnya. Itu kadang yang bulenya itu pelongo-pelongo, mohon maaf. Itu kejadian nyata. Makanya jangan menganggap bahwa semua yang di luar negara kita itu lebih bagus ya. Maksud saya seperti itu, karena jujur saja semua beda culture, beda budaya, beda situasi dan konteks. Tapi itu menurut pendapat saya, kalau di Australia nih di Perth, kan saya lumayan majemuk ya, banyak sekali orang Bhutan, Malaysia, terus Cina, Singapura. Orang-orang yang terkenal kerjanya cepat, satset, dan hasilnya bagus itu ada orang-orang Asia dan Asia Timur gitu. Tapi kalau orang bule rada pelongo-pelongo gitu. Kalau orang India segala cara hajar bleh gitu. Itu seperti stereotip ya, stigma, tapi itu yang terjadi memang kayak gitu. Makanya
beda-beda lah gitu, yang tergantung kebutuhan. Mbaknya pernah nggak Hmm. mbaknya liputan terkait orang berkebutuhan khusus tapi dia sukses gitu, berhasil menggunakan teknologi gitu mbaknya? Ada nggak mbaknya? Di mana? Di Australia? Untuk orang-orang apa? Sorry, maaf. Orang-orang berkebutuhan khusus tapi dia mahir itu menggunakan teknologi, ada nggak mbak? Saya kalau misalnya meliput soal itu ya, orang berkebutuhan khusus terus dia sukses, saya nggak pernah, Andi. Tapi saya lebih pada kayak mempublikasikan program ya. Kayak sistem pendidikannya saya akuin bagus. Karena kan inklusi yang tadi dibilang sama Henry ya, artinya mereka benar-benar bisa memposisikan setara, terus menyesuaikan kebutuhan masing-masing individu, artinya masing-masing siswa. Itu dengan yang disebut tadi kalau Henry namanya apa, individual plan ya Henry ya? Ya. Kalau di ya itu kayak PPN tadi ya, apa namanya kalau di Indonesia PPI. PPI, Nah kalau di program pengembangan individu namanya. Nah ya PPI ya. Kalau di Murdoch di kampus saya itu namanya EQAL plan, jadi EQAL plan. Itu artinya equality plan. EQAL. QAL, EQAL. Bilang kita equal plan. Jadi equality plan. Oh. Iya, namanya equality plan kalau di saya. Udah gitu, unit layanan disabilitasnya namanya Access and Inclusion Office namanya. Beda sama Henry. Henry kan disabilitas apa ya? Nah, kalau saya itu. Jadi artinya di Australia kalau saya simpulkan, ya sistem pendidikannya sudah punya unit khusus yang menangani orang berkebutuhan khusus. Bukan guru ya, tapi unit. Artinya sekolah punya entitas sendiri untuk menciptakan yang namanya sistem gitu. Makanya terdukung bisa ada dan mencari kebutuhan masing-masing siswa. Dan itu nanti tertuang di dalam EQAL plan. EQAL plan itu kan gak ujuk-ujuk ya, Andi. Jadi dia tipenya gini. Kamu ngomong sama saya petugas EQAL plan. Kamu ngomong sama saya, kamu butuh apa aja, saya listing. Misalnya saya bilang, saya nggak bisa melihat. Jadi saya nggak akan bisa mengakses segala macam gambar, segala macam ya foto atau video yang pakai bahasa asing, terus cuman ada transkrip tulisan, caption, saya nggak bisa. Saya bilang gitu. Jadi kalau Anda mau ngasih kuliah, terus nanti videonya isinya bahasa aborigin, saya nggak ngerti, saya gituin. Itu saya omongin dari awal, gitu. Terus, nah itu harus di listing, terus dia masuk nih, oh si Ceta nggak bisa nih, yang namanya akses ini, akses ono nggak bisa dia. Udah kita kasih aja nih tulisan gitu. Kagak usah dikasih foto dia, nanti kagak bisa lihat juga gitu kan. Terus buku cetak. Maaf saya emang pegawainya sebanyak itu ya, sampai sempat menyempatkan waktu untuk memberikan spesial request buat Mbak Ceta gitu? Emang pegawainya banyak Mbak? Enggak, di Accessibility dan Inclusi Office itu di Murdoch itu cuma 3 orang. 1 orang untuk bagian teknologi, pokoknya yang bagian IT. 1 orang itu untuk ibu-ibu front office. 1 lagi Bekin Woods itu untuk yang advokasi kebijakan lah ke kampus. Jadi Ibu Bekin itu yang waktu itu mengakses saya gitu. Jadi dia yang menilai saya, kamu butuhnya apa, langsung Ibu Bek itu yang ngomong ke perpustakaan, ke dosen, gitu caranya. Jadi cuman butuh 3 orang, tapi habis itu 1 orangnya itu yang ngomong ke divisi lainnya, gitu. Jangan 1 orang 1 ya enggak, gitu enggak. Tapi kita datang ke dia, jadi ketika awal-awal pendaftaran, itu bagian kesiswaan, kan saya nyerahin surat dokter saya, mereka lihat, mereka tahu, saya disuruh di-refer ke Accessibility and Inclusive Office. Langsung di situ saya di-assess, kamu butuhnya apa aja gitu.
Jadi pokoknya pas pendaftaran kuncinya. Pada saat daftar ulang, dilihat, oh ini anak berkebutuhan khusus. Dia bisanya apa, nggak bisanya apa, butuhnya apa, yang mengganggu apa, yang mendukung apa, kayak gitu-gitulah Henry. Andi, sorry. Oke, thank you Mbak Ceta sharing pengalamannya. Ini saya mau kembali Sama-sama. lagi nih, satu ronde lagi untuk Mas Henry. Mas Henry, punya saran nggak Mas Henry untuk Bapak Ibu guru yang kan sekarang aturannya kalau di Jakarta itu kan satu kelas 3 ya maksimal ya anak berkebutuhan khusus. Kebetulan di kelas saya itu berkebutuhan khususnya IQ di bawah rata-rata nih Mas Henry. Punya saran nggak Mas Henry? Bagaimana penyesuaian teknologi ya? Mungkin alat bantu atau saran lain deh dari Mas Henry. Ya. Sebelum saya jawab, Andi boleh saya nambahi beberapa hal karena Boleh, biar boleh, boleh. obrolan mana dan lurus. Maksudnya lurus itu tidak bias gitu. Iya, Yang tidak pertama adalah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ini tidak jelas sebenarnya Andi. Kebutuhan khususnya itu apa? Nah, jadi ini apa ibarat payung terlalu luas. Jadi berkebutuhan khusus itu dari tadi kita ngobrol sudah kasih contoh sih, ada disabilitas, ada anak berbakat. Mbak Ceta juga mencontohkan ya kan bahasa Inggris, imigran. Nah, itu semua juga berkebutuhan khusus, termasuk indigenes itu kebutuhan khusus. Nah, lantas kalau ditanya lagi, tadi Mbak Ceta bilang, kok Andi tanya ya, terus berapa orangnya? Kok cuma 3 orang? Karena balik lagi yang kita harus pikir bukan masalah jumlah orangnya, Andi, tapi bagaimana sistemnya dibangun. Kadang di Indonesia terlalu fokus pada rekrutmen orang, tapi belum membangun sistemnya, sistem layanannya itu belum dibangun. Harusnya kan anak disabilitas ini dari awal dia masuk ke sekolah sampai nanti keluar dari sekolah itu jelas alurnya harus lewat mana gitu. Jadi tidak semua solusinya adalah GPK gitu. Enggak Iya, semuanya solusi. pendamping khusus ya. Tidak selalu. Kan berarti tidak butuh ya. Saya bilang tidak selalu. Gitu. Terus tadi Andi tanya, kalau milih Andi sendiri kan anak berkebutuhan khususnya karena lambat belajar. Ini memang dari diagnosa atau observasinya Andi? Ini sudah diagnosa dokter sih, Mas. Ada surat ini resminya. Bagus. Berarti itu kayak tadi Mbak Ceta juga mencontohkan, Mbak Ceta menggunakan rekam medisnya, lapor ke Equality and Inclusion. Nah, itu benar Andi. Jadi mereka intinya kan harus melibatkan pihak lain untuk tahu kebutuhan dia. Nah, begitu pula dalam perjalanan Andi, apa yang dibutuhkan dia itu juga harus dikomunikasikan, tidak cuma berdasarkan apa yang ingin Andi lakukan. Coba tanya ke anaknya, coba tanya ke orang tuanya, gitu. Jadi dipadukan lah ibaratnya. Ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh guru atau kepala sekolah, tapi coba kalian duduk bersama seperti tadi. Karena ini apalagi anak-anak itu kolaboratif. Kemudian bagaimana menangani di kelas, coba lakukan dengan yang tadi saya bilang. Kalau teknologi mulai dari yang paling sederhana, Andi. Karena kadang kalau harus yang berat-berat, maksud berat dalam high tech itu kan biayanya juga mahal. Iya, benar. Dengan kondisi Indonesia, apakah orang tuanya mampu untuk menyediakan itu? Sedangkan negara saja tidak mengcover. Itu bedanya di Australia dengan di Indonesia. Gitu. Alat bantu itu tidak di-cover oleh negara. Jadi mulailah dengan teknologi Andi bisa rancang dengan mudah. Misalnya ketika anak itu kesulitan, kenapa Andi tidak mencoba teknik lain? Misalnya dengan memanggil dia, maksudnya memanggil dalam artian didampingi kayak mentoring
tanya ke audiens, mungkin ada yang mau bertanya. Di sini ada Mas Henry, ada Mas Lutfi, ada Mbak Jessa. Ayo teman-teman yang mau nanya silakan. Pertanyaannya seputar inklusif dan teknologi ya teman-teman ya. Jadi kalau mau tanya-tanya ini sudah ada pakar-pakarnya masing-masing. Mas Henry itu apa Mas, Master of Education Special in Inclusive and In inclusive and special education. iya, sorry kebalik. Alright, Mas Lutfi, Mas Henry. Mas Lutfi, berapa tahun lagi Mas Lutfi? Kita sambil nunggu teman yang bertanya ya, mungkin teman-teman mau tanya soal penerapan inklusif dan teknologi boleh di kolom chat, boleh ngajuin diri juga boleh, silakan. Mas Lutfi masih di ini, Ya, masih studi. udah selesai nih. Alhamdulillah. Udah selesai. Gelarnya apa Mas Lutfi? MSW, MSW, Master of Social ya, Worker. social work. Ya. Mas Lutfi berarti ini dong, di itu nggak sih, di mana ya namanya? Di tempat apa itu namanya? Kampi apa? Apa? Implementasi di situ nggak? Aduh, ngomong apa sih Andi ini? Halo, Kapan deh? Halo. iya Mas Lutfi. Berarti Mas Iya. Lutfi di itu nggak? Di implementasinya di mana Mas Lutfi? Implementasi apanya nih? Pas pulang ke Iya, Indonesia. Oke, pertama saya ada tiga organisasi ya. Pertama saya aktif di Yayasan Perdik, Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan. Sekarang Lutfi menjadi koordinator bidang penelitian, pemberdayaan dan advokasi. Di situ saya membackup beberapa teman-teman yang melakukan penelitian, terus ada pemberdayaan, capacity building di situ, kemudian capacity building ya, kemudian ada advokasi gitu. Nah di pemberdayaan ini kebetulan saya berkeliling nih ke beberapa wilayah di Indonesia baik offline maupun online, memberikan capacity building buat teman-teman secara personal, secara grup, komunitas ataupun secara organisasi. Itu misalnya kayak nanti hari Selasa depan saya akan mengisi capacity building buat GPK gitu. Terus kayak baru-baru minggu lalu saya ke salah satu daerah di Makassar di Luwu, saya melakukan upgrading capacity building buat teman-teman organisasi penyandang disabilitas di daerah gitu. Kemudian saya punya lembaga training sendiri, Futuristic Training and Motivation Institute. Nah, ini fokus di bidang human resource, saya kasih coaching gitu. Dan terakhir saya aktif di organisasi profesi independen pekerja sosial profesional Indonesia sebagai pengembangan profesi. Tugasnya adalah melakukan asesmen terkait apa sih yang dibutuhkan pekerja sosial di Indonesia, membuat modul, merancang model pelatihan, dan kira-kira beberapa jurnal ya sementara kita rancang gitu. Itu sih implementasinya sekarang di gitu. Oke, keren banget nih Mas Lutfi. Baik, ini belum ada yang bertanya. Baik, karena kita sudah sejam ya ngobrol ya. Semoga teman-teman dapat banyak ilmu ya, banyak informasi-informasi baru terkait dunia inklusi dan perkembangan teknologinya. Izin saya mungkin meresum ya sedikit Mas Henry, Mas Lutfi, dan Mbak Jeta dari pembahasan kita bahwa tadi inklusif itu harus adil ya, kemudian tidak terlepas dari pengambilan kebijakan. Kalau di Australia ada namanya program pengembangan individu ya atau PPI. Kemudian teknologi itu tidak harus yang canggih nih Mas Henry nih. Dimulai dari hal yang sederhana saja.
Kemudian teknologi tetap dipakai untuk mempermudahkan kita ya. Dari Mbak Jessa tadi ada mengatakan bahwa hybrid ini kadang pisau bermata dua ya Mbak Jessa ya. Teknologi hybrid ini betul. pisau bermata dua, bisa mempersulit tapi juga bisa ambil hal-hal positifnya. Kemudian tambahan lagi dari Mas Henry, kemudian ABK ini harus diperjelas ya Mas Henry ya. Kalimat ABK ini anak berkebutuhan khusus ini terlalu luas menurut Mas Henry. Kemudian untuk peserta didik itu perlu mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh mereka, bukan kita yang mengatur mereka gitu ya Mas Henry ya. Tapi kita identifikasi dulu kebutuhan peserta didik, kemudian intervensi apa yang bisa kita berikan untuk mereka, dan pelayanan-pelayanan seperti apa yang diberikan ke mereka. Seperti tadi Mas Lutfi bilang ada unit-unit, kemudian apalagi nih, Mas Henry juga tadi nambahkan bisa jadi ada tutor sebaya dari teman-teman sebayanya dia, gitu ya Mas Henry ya. Kemudian terakhir ada 2 tadi Mas Henry, PBS sama MTS ya Mas Henry ya. Yang pertama PBS sama MTSS nanti di browsing dicari. oke, ada yang namanya post behavior support, kemudian satunya lagi Mas, apa Mas namanya? Positive behavior support, Dan kemudian satunya multi MTSS. Multi. Multi-tiered support system. multi-tiered support system ya. Kalau di ITA itu sekarang namanya pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu ya. Rekan-rekan semua, teman sahabat-sahabat live IG saya. Ini adalah live IG yang pertama kali perdana saya mengundang teman-teman saya yang luar biasa ini. Semoga saya bisa menyusul seperti mereka. Amin. Amin. Segera nih. Pasti. Amin ya Allah. Mohon doanya ya, semoga saya bisa seperti mereka juga. Pengalamannya mereka luar biasa, banyak pengalaman mereka. Kemudian ya ada yang bilang thank you ya sudah sharing-sharing, sehat dan sukses selalu. Kesayangan aku pamit dulu dari Mbak Lilian, Mbak Yen. Halo Mbak Yen, nanti kita Halo ya. Yen. Ini kan episode pertama nih, tadi Bang Lutfi bilang ini yang perdana ya. Kita berbagi dengan temanya tadi pembelajaran inklusif berbasis teknologi. Mungkin nanti kita ambil tema lain ya, Bang Lutfi ya, di episode Ya. kedua. Mungkin minggu Ini depan gimana Mas? jadi gini nih, saya ngasih bocoran dikit ya, Andi. Boleh. Jadi mestinya sesi ini dibuat part 2 khusus Henry. Oke. Karena Henry tuh pernah buat esai tentang ini tuh berapa ribu kata. Jadi Wow. expert banget Henry. Wow. Iya. Ya. Karena di Jadi saya ngasih bidangnya bocoran nih. edukasi Jadi kan. Saya dan mata kuliah saya. Edukasi, iya. Ya. Jadi beda Karena saya pendidikan. cukup Boleh. saya ini ya sering menemani beliau makan-makan kalau dia lagi stres susun esai. Ah, Nah, satu banget esainya tentang ini. Tentang teknologi adaptif gitu. Jadi masih buat satu sesi lagi khusus ini bareng Henry ya. Oke, Mas Henry, apakah bersedia Mas Henry berbagi sama kita semua? Dengan senang hati kalau jamnya. Oke, iya. Mas Lutfi, Bang Lutfi, gimana nanti musim episode kedua mungkin kita bikin tema apa? Henry sih. Oh boleh, bareng Pak Heru. Pak Heru kan juga praktisi nih ya. Guru Dari SLB ya praktisi misalnya. pendidikan ya. Pak Heru, Ya. Pak Heru, benar-benar. Mbak Email juga kan? Iya, Mbak Email juga, email ke guru. Email Iya. sama Gitu. cocok mereka karena benar-benar menghadapi anak, beda kayak saya menghadapi bapak-bapak sama ibu-ibu. Siapa tadi Mas Henry, Mbak Email sama Mas Heru. Pak Heru Pak ya, Heru. wah itu mantap. Itu langsung praktik kan mereka. Iya. Oke. Ngajar. Nanti saya undang ya, izin saya moderator. Gitu. Boleh ya? Oke, baik. Terima kasih nih Mas Henry atas waktunya sejam lebih berapa menit nih Mas Henry. Terima kasih Bang Lutfi, terima kasih sudah berbagi. Mbak Yeta, terima kasih. Semoga segera lulus Mbak Yeta. Kami menanti Mbak Yeta Amin. supaya kita bisa Ya, nonton lagi. amin. Amin. Amin, Amin. makasih. Iya.
Terima kasih Siap. teman-teman semuanya yang sudah menonton mini podcast. Lancar-lancar Kak Cet, cepet selesai biar buat podcast. Amin. Nah, Iya nanti Ya, bikin kan bocor udah ada halus. bocor halus, udah ada Iya. putar balik. Iya, nanti Jelasin dong. Nah, ini lagi rahasia ya. kita buat nanti buat Boleh, clear dong. Netes dikit. khusus buat Ya, Nanti bikin netes difabel dikit dong gitu apa-apa disabilitas. gitu ya. Oke, boleh. disabilitas buat Jangan bocor halus. Tutup dulu ya, apalnya kan Siap. ya. Tutup dulu teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank Terima you. kasih semuanya. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Amin sama kalian semua.